Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Mas Fikran dari Primagama Karanganyar. Baik, hari ini kita akan membahas berbagian materi tentang persiapan masuk perguruan tinggi, khususnya untuk persiapan di UTBK. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan tryout UTBK TPS tahun 2020 ya. Jadi adik-adik setelah mengerjakan ini Anda akan mendapatkan sebuah pencerahan, dan mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ke grup. Baik, untuk kegiatan ini adalah kita memberikan simulasi UTBK TPS secara gratis kepada adik-adik semua, supaya adik-adik sudah punya persiapan menjelang UTBK nanti. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan gambaran sistem UTBK dan sistemnya SBMPTN tahun 2020. Apa perbedaannya dengan tahun kemarin dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita siapkan untuk sukses menghadapi UTBK dan SBMPTN tahun 2020. Oke, kemudian yang ketiga, kita akan mencoba mengukur kemampuannya. Nah, nanti dilihat dari nilai sertifikat UTBK, kemudian kita akan sebarkan, kita bagikan sebaran pilihan prodi yang adik-adik pilih berdasarkan pilihan yang sudah kami berikan kemarin. Kemudian kita akan sosialisasikan program bimbel persiapan masuk PTN di Primagama. Karena apa? Kalian sudah ikut tryout, ini merupakan sebuah keuntungan besar. Jadi adik-adik nanti akan tahu seberapa besar kemampuannya, kemudian berapa besar peluangnya ke PTN, maka akan kita sarankan melalui program di Pixie Primagama. Jadi adik-adik cukup di rumah saja nanti mendaftar di Primagama, kemudian proses administrasinya akan diatur oleh dari teman-teman administrasi ya. Kemudian ini programnya sangat murah. Di sini hanya 350.000 untuk 15 kali pertemuan. Cukup di rumah saja, cukup membutuhkan kuota internet yang cukup, dan nanti akan kita bantu adik-adik mencapai cita-cita yang diinginkan, masuk perguruan tinggi manapun yang Anda inginkan, dan kita akan bantu seberapa besar sih peluang Anda bisa masuk ke PTN yang Anda inginkan tadi. Nah, ini belajar UTBK dari rumah bersama Primagama Karanganyar, semuanya akan menjadi mahasiswa. Amin. Nah, ini agenda sudah kami bagikan kemarin ya adik-adik, nanti bisa diperhatikan. Nanti kita ada pembahasan, itu gratis juga, ada materi pertama dan materi kedua, silakan disimak, informasi akan kita infokan lewat grup. Kemudian fasilitasnya, ini betul adik-adik ketahui bahwa nanti selama menjadi peserta tryout gratis, adik-adik mendapatkan 3 fasilitas dari Primagama. Yang pertama adalah fasilitas sertifikat yang berupa nilai UTBK, kemudian ada distribusi pilihan PTN, nanti akan kita share juga ke grup, kemudian laporan rekapitulasi hasil dan peringkat. Nanti hasil nilai UTBK tadi akan kita peringkat dari seluruh peserta yang ikut. Kemudian yang bagi siswa tryout kemudian mendaftar di Primagama akan mendapatkan fasilitas tambahan, yaitu analisa per indikator soal, dan masing-masing pekerjaan masing-masing siswa akan mendapatkan hasilnya. Kemudian ada konversi nilai UTBK menjadi nilai SBMPTN. Nah, ini pastinya akan berbeda antara nilai UTBK yang dalam bentuk sertifikat, kemudian kita sesuaikan dengan jurusan yang adik-adik ambil. Kemudian yang terakhir, selanjutnya adalah analisis potensi daya saing sesuai dengan pilihan Anda. Kemudian kita menyediakan layanan konsultasi dan saran-saran tentang jurusan yang cocok untuk Anda, yang sesuai dengan apa yang Anda mampu. Kemudian yang terakhir adalah video tips dan trik untuk bisa lolos PTN tahun 2020. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi gambaran kartu peserta ya. Kemarin sudah kita share pada adik-adik semua bahwa UTBK tahun ini hanya menggunakan TPS, dan di situ ada keterangan yang paling bawah. Itu ada keterangan ya. Ini ada pilihan prodinya yang akan diambil. Jadi 1 dengan kartu pesertanya, kemudian ada nomor peserta, kode 10 untuk kode saintek, kemudian kode 20 di depan itu adalah untuk sosumnya. Kemudian ada keterangan linear dan tidak linear, dan disitu adik-adik akan tahu bahwa jurusan Anda yang akan diambil itu
sesuai dengan kelompok tes itu linear atau tidak dengan jurusan Anda di sekolah. Karena LTMPT sekarang tidak memberikan kesempatan bagi Anda memilih jurusan Saintek atau Sosum, tetapi akan mengenali Anda sebagai kelompok Saintek atau kelompok Sosum. Sedangkan nanti di pilihan Anda, kalau Anda lintas jalur, misalkan anak IPA mengambil jurusan yang Sosum, maka dikasih keterangan di situ ada linjur terbatas. Ya, jadi ada jumlah ada prodi-prodi tertentu yang bisa kalian ambil walaupun itu bukan prodinya IPA, itu dari prodi IPS misalkan, itu sebaliknya dari IPS menuju ke IPA juga bisa. Nah, bagaimana dengan bahasa ataupun yang teknik dari SMK, itu juga sama berlakunya. Jadi kalau bahasa kan ada jurusan-jurusan tertentu yang bisa direkomendasikan untuk adik-adik pilih. Ya, nanti nah ini yang paling penting adalah adik-adik harus tahu walaupun itu dibuka seluas-luasnya tetapi tidak semua bisa diterima. Ya, ada beberapa jurusan tertentu yang membuka untuk jurusan IPA, Saintek, IPA, IPS dan bahkan dari yang non SMA baik itu MA maupun SMK, tetapi dia tidak menerima dari jurusan yang dia buka itu sendiri. Karena apa? Nah, nanti bisa dilihat di website SBMPTN. Itu kemudian di bawah ini ada jadwal selanjutnya ya, jadi bisa lihat nanti dan akan kita share di grup belajar. Ini waktu pelaksanaan sudah kami share, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini akan kami bagikan informasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua. Di tengah pandemi COVID-19 ini, maka info UTBK dan SBMPTN diperbarui. Bahkan di LTMPT itu sudah memberikan pengumuman-pengumuman yang sudah jelas. Dan akan ada beberapa informasi yang masih belum jelas menurut kita. Nah, ini akan kita sampaikan ke adik-adik semua, ini sebagian ya saja ya, tidak semua, karena materi mesti banyak, nanti akan kita tambahkan selama menjadi bimbel di Bima Agama Karanganyar. Baik, makin siap hadapi UTBK di tengah wabah COVID. Nah, di sini perlu adik-adik tahu bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi, daya tampung yang paling besar adalah di SBMPTN. Ya, jadi di antara adik-adik yang merasa kecewa kemarin tidak lolos di SNMPTN, maka jangan khawatir karena kuotanya akan 2 kali lipat lebih dari kuotanya SNMPTN kemarin. Dan bahkan nanti ada di jalur mandiri, ada beberapa PTN yang membuka jalur mandiri yang lebih dari 1 jalur. Jalurnya mandiri tapi ada beberapa macam item yang bisa kalian pilih untuk bisa masuk ke jalur yang mandiri. Maka adik-adik perlu update informasinya dan bisa follow atau like, share dari akun Bima Agama Karanganyar baik IG, Facebook maupun di YouTube kami. Nah, dari sini yang paling utama adalah SBMPTN dan SNMPTN. Yang sudah berlalu biarlah berlalu ya untuk SNMPTN, kemudian kita fokus ke SBM dan fokus ke UTBK-nya. Baik. Nah, pada kesempatan ini kita mau share tentang jadwal SBMPTN yang sudah dirilis resmi oleh LTMPT bahwa sebentar lagi tanggal 2 Juni itu akan dibuka pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Artinya apa? Anda akan memilih tempat tes dan prodi yang Anda ambil secara bersamaan. Berbeda dengan tahun kemarin yang terpisah. Kemudian pelaksanaan tanggal 5 sampai 12 Juli dengan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian yang ketiga pengumumannya adalah di tanggal 25 Juli tahun 2020. Sebentar lagi, tapi cukup waktu kalian untuk belajar maksimal meningkatkan kemampuan di TPS-nya. Apa yang baru di UTBK? Yang pertama ini adalah pendaftarannya menjadi Rp150.000 adik-adik. Kalau dulu 175 dan sama 200.000, sekarang turun jadi 150 saja. Kemudian pendaftaran UTBK bersamaan alias nanti memilih lokasi dan prodinya sekaligus bersamaan. Kemudian yang ketiga yang diujikan hanya TPS ya, sedangkan TKA Saintek maupun Sosum ditiadakan. Nah, ini banyak sekali yang bertanya kalau tidak bisa seperti itu, kalau hanya TPS berarti mudah dong kita mengambil semua jurusan. Saya pastikan tidak ya, kita pastikan tidak, karena apa? PTN punya aturan, PTN punya kriteria, maka ada beberapa siswa yang memenuhi kriteria saja yang bisa lolos ke perguruan tinggi yang Anda pilih. Kemudian kelompoknya hanya Saintek dan Sosum. Kalau kemarin ada kelompok campuran, sekarang ditiadakan. Nah, itu kita pun tidak bisa menentukan sendiri, kemungkinan ya ini tidak bisa menentukan sendiri Saintek atau Sosum, karena LTMPT akan otomatis menilai Anda sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah. Tuh.
Kemudian ada 4 sesi waktu mengerjakannya 105 menit seperti yang kita alami hari ini. Untuk tesnya ada 4 macam, jumlahnya masing-masing soalnya ada 15, total ada 60 butir soal seperti yang kita laksanakan ini. Nah, ini jumlahnya masih belum diresmikan oleh LTMPT, dan ini kami menggunakan prediksi saja dari soal yang kami sediakan. Itu kita memprediksikan untuk 105 menit karena tahun kemarin 2 jam 120 menit itu ada saintek dan sosum. Sekarang dipersingkat, ya mudah-mudahan jumlahnya tetap 60, tetapi kalau bertambah setiap subtesnya ada 20, maka adik-adik perlu manajemen waktu lebih baik lagi karena waktunya semakin terbatas untuk setiap soalnya. Baik, kemudian sertifikat UTBK nanti tidak diumumkan adik-adik ya, jadi tidak seperti tahun kemarin karena waktunya juga mepet. Jadi nantinya pengumuman SBMPTN dulu, kemudian sertifikat UTBK baru diumumkan sebagai transparansi dari LTMPT kepada peserta UTBK. Nah, di sini ada catatan dari LTMPT bahwa tanggal pelaksanaan UTBK bersifat menyesuaikan. Artinya nanti kalau misalkan wabah COVID ini belum bisa dikendalikan alias menjadi lebih besar, maka akan ada kebijakan lain, kebijakan baru untuk mungkin akan memperpanjang paksa pendaftarannya atau nanti bisa diganti dengan hari lain. Baik, kita lanjutkan. Di sini apa sih TPS itu? Nah, ini perlu adik-adik tahu bahwa kita hanya menggunakan tes TPS saja, tidak menggunakan tes yang lain. Nah, kenapa harus digunakan? Baik, di sini TPS menggunakan DAT. Ya, itu digunakan banyak perguruan tinggi untuk mengukur seorang layak untuk kuliah atau cocok di jurusan tertentu sesuai dengan pilihan. Maka disimpulkan bahwa TPS ini cocok untuk digunakan sebagai tes di UTBK kali ini. Kemudian kondisinya situasional ya, kan seharusnya harus ada TKA karena COVID-19, maka situasinya ini tidak memungkinkan dan harus menggunakan TPS saja. Kemudian kenapa harus dipilih TPS? Karena beberapa negara di luar negeri sana sudah menggunakan TPS sudah lama sekali, jadi tidak diragukan lagi keefektifannya untuk menerima mahasiswa baru hanya dengan menggunakan TPS. Nah, di sini kita informasikan sistem penilaian yang banyak menanyakan tadi. Jadi di website di pengumuman UTBK atau pengumuman LTMPT ini sudah diperjelas bahwa ada 3 tahapan penilaian. Yang tahap pertama adalah memberikan skor 1 pada setiap jawaban benar. Nah, hari ini kita sudah melaksanakannya. Setiap jawaban benar mendapatkan skor 1, kalau salah 0, dan tidak menjawab juga 0. Kemudian akan dicek dengan teori respon butir, dan ketiga akan menggunakan poin untuk menghitung skor. Kita simulasikan seperti ini ya teman-teman. Ya, sistem penilaian UTBK kita perdalam lagi. Yang pertama yaitu dengan setiap jawaban benar plus 1, salah 0, kemudian menggunakan TRB. Yang ketiga adalah menghitung tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan karakteristik pesertanya. Kita simulasikan saja. Nah, di setiap jawaban nanti ada kategorisasi. Setiap jawaban benar dan itu akan dilihat dari jumlah responden yang bisa menjawab benar. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama kategori mudah. Ya, mudah ini mendapatkan skor 2, Adik. Jadi kalau Anda mengerjakan soal yang bertipe mudah, itu skornya 2, dan itu cirinya adalah lebih dari 70% siswa atau peserta bisa mengerjakan soal itu. Kemudian kategorinya sedang. Sedang ini skornya 3, itu antara 30-70% peserta. Kemudian yang ketiga kategori sukar, itu 4 poinnya. Nah, di situ akan menjadi fokus kita karena apa, soal yang susah ini akan memberikan skor yang paling besar di antara skor soal-soal yang lain. Maka perlu belajar soal-soal yang tipe sulit dan itu harus dikerjakan dengan benar. Baik, kita lanjutkan. Dari sekian itu kita ambil contoh, ada 2 siswa A dan B. Di sini jumlah soalnya misalkan 15.
jumlah benernya 10, salahnya 5. Si A mengerjakan seperti itu. Jadi semuanya dikerjain, kemudian yang benar 10, yang salahnya 5. Kemudian si B, jumlah soalnya juga sama, yang benar juga sama-sama 10, tetapi salahnya dikurangi 2. Alias nanti si B mengerjakan ada yang dikosongi, 3 nomor dikosongi. Nah, bagaimana sistem nilainya? Nah, kita kategorikan soal ini misalkan mudah, bernilai 2. Kalau misalkan dia sama-sama mengerjakan nomor 5 dengan kategori mudah, maka yang akan didapat adalah 2 dikalikan 10 per jumlah soal yang dikerjakan 15, kemudian dihitung hasilnya 1,3. Itulah skor IRT-nya dari setiap siswa. Si A sudah mengerjakan soal nomor 5 benar, kemudian dengan kategori mudah, skornya dapat 1,3, tidak 2. Kemudian si B dengan tingkat kehati-hatian lebih tinggi. Nah, sekarang 2 kalikan 10 per 12 sama dengan 1,7, lebih tinggi. Berarti si B ini dikatakan lebih hati-hati ketika mengerjakan soal, dan dia mendapatkan reward bahwa dia dianggap sudah mengerjakan dengan teliti, dengan sesuai dengan kemampuannya. Ya, maka si B lebih tinggi daripada si A. Kemudian kasus lain, misalkan soalnya dibuat lebih tinggi kesulitannya, kita buat sedang. Ya. Nah, soal yang sama, nomor soal yang beda tetapi dia cara mengerjakan sama, kategorinya sedang, maka dia dapat skor 3 dikalikan si A ya, 3 dikalikan 10 per 15 sama dengan 2,0 atau 2. Kemudian si B mendapatkan skor 3 kali 10 per 12 sama dengan 2,5. Lebih tinggi yang B juga, karena tingkat kesalahannya juga kecil. Kemudian yang terakhir, kalau tipe soalnya sukar, nah di sini si B misalkan dia cuma berani mengerjakan 10 dan salahnya cuma 1, berarti ada 11 soal yang dikerjakan. Kemudian kalau misalkan soal nomor 3 berkategori sukar, maka kalau hitungnya si A dapat 4 kalikan 10 per 15 sama dengan 2,7. Sedangkan si B dengan tingkat kesalahan yang kecil 4 kali 10 per 11 sama dengan 3,6. Tinggi banget kan? Jadi perlu hati-hati teman-teman, adik-adikku, ketika mengerjakan harus fokus dan pastikan soal itu bisa kamu kerjakan. Jangan menebak ataupun ngawur betul. Baik. Nah, disinilah hasilnya. Nanti di aplikasi Smart Konsis Primagama sudah ada keterangan namanya NCEB, itu hasil analisa nilai UTBK kita. 635, 656 adalah hasil dari setiap subtes. Nanti adik-adik akan mendapatkan nilai itu, ya nanti akan kita ranking dan berapakah nilai tertingginya akan ada diketahui. Kemudian N mentah ini adalah skor yang belum diolah. Jadi setiap skornya ini yang 3,6, yang tadi ya 2,0 itu dijumlahin semua. Nah, kemarin ini sudah tadi sudah ngerjain ya, kemudian di skor akhirnya N mentahnya muncul. Nanti akan kita munculkan N mentahnya. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, nanti akan muncul N mentah sebagai gambaran pekerjaan adik-adik dan seberapa tingkat keseriusan adik-adik mengerjakan UTBK ini. Ya, lanjut. Kemudian untuk menghasilkan nilai UTBK NCEBW tadi, nah ini kita masukkan ke rumus. Rumusnya ini sudah pakem dan kita insya Allah memberikan informasi yang tepat kepada adik-adik dan ini akan menghasilkan nilai UTBK. Skor UTBK adik-adik sekarang ini adalah skor UTBK yang hasil pekerjaannya kemudian setelah dirumus dengan menggunakan NCEB dan hasilnya skor UTBK. Ya, dipahami ya. Kemudian kita lihat, nah di sini adalah sertifikat UTBK dan kemungkinan adik-adik akan mendapatkannya setelah pengumuman SBMPTN. Jadi tidak akan bisa memilih-milih jurusan lain karena sudah diketahui nilai Anda sudah tidak bisa melihat lagi dan Anda sudah mendaftar di awal. Baik, nah sekarang kita ada banyak pertanyaan pada kami, nilai UTBK itu apakah sama dengan SBMPTN? Nah, sedangkan di luar sana misalkan ada seseorang meng-share informasi tentang nilai UTBK dan mulai seperti
tentunya itu adalah nilai UTBK gitu ya. Yang di share adalah nilai UTBK, kemudian rata-ratanya dia adalah nilai UTBK. Kemudian nilai SBMPTN itu adalah nilai yang diolah dari hasil UTBK yang setelah Anda gunakan. Nah, baik. Nah, di sini ada istilah pembobotan. Ya, pembobotan inilah yang akan menjadikan Anda bisa lolos atau tidaknya di SBMPTN. Nah, yang pertama, pembobotan itu akan dihitung berdasarkan jurusan yang Anda ambil. Semakin tepat Anda memilih jurusan, maka akan semakin tinggi skor SBMPTN Anda. Nah, ini ya ini dikasih narasi bahwa kalau misalkan seseorang itu nilainya tinggi, kemudian dia milih kedokteran, tetapi nilai biologinya kebetulan tahun kemarin itu 0, bahkan tidak ada nilai yang tinggi dari biologi, bahkan 0, maka dia nggak bisa lolos di kedokteran walaupun nilai sertifikat UTBK-nya sangat tinggi. Jadi seperti itu, maka banyak cerita nilai skor UTBK-nya tinggi tetapi dia nggak lolos di SBMPTN ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana sih nilai UTBK yang sama, apakah dia punya peluang untuk lolos? Tidak juga. Karena apa? Nilai UTBK yang sama itu karena nilai jumlah totalnya, ya kan? Tapi peluangnya untuk bisa lolos di jurusan yang diambil itu berbeda. Misalkan si A lolos di si A itu punya kemampuan di menghitung, ya kan? Kemudian dia mencoba mengambil kedokteran, mencoba mengambil ke yang banyak hafalannya, maka dia nggak bakal lolos karena apa? Kemampuannya tidak di situ, ya. Misalkan orang yang pas, misalkan banyak kemampuan di hitungan, kemudian dia mencoba statistik, atau misalkan kalau sosum di akuntansi, mungkin masih bisa lolos di sana, ya kan? Nah, logikanya seperti itu. Ya, ini ada keterangan proses pembuatan nilai dapat membuatkan dua nilai UTBK yang sama, tetapi kalau setelah dibobot akhirnya nilainya menjadi berbeda, dan itu akan mempengaruhi penerimaan di SBMPTN-nya. Baik, sekarang kita bongkar rahasia UTBK dan SBMPTN yang mudah-mudahan dari hasil ini Anda bisa memahami dan bisa melaksanakan, dan bahkan Adik bisa mencoba mempersiapkan diri UTBK lebih siap lagi dengan bergabung di Primagama. Yang jauh Mas gimana, itu nggak apa-apa karena kita punya program online, jadi adik-adik cukup daftar lewat jauh, nanti kita bisa belajar lewat online. Kita bantu kok, kita tidak ada istilahnya membeda-bedakan antara siswa yang les di Primagama dengan yang jarak jauh. Enggak, semua sama akan kita bantu sampai dengan diterima di perguruan tinggi negeri, khususnya untuk jalur UTBK SBMPTN. Nah, gini, rahasia yang pertama adalah nilai tinggi, banyak yang gagal, nilai yang biasa saja malah lolos. Ini banyak yang terjadi. Nanti akan saya share siswa Primagama Karanganyar yang lolos SNMPTN nilainya rendah, dalam kutip ya, karena dia mendapatkan ranking yang bawah masuk, tetapi dia bisa lolos di UGM. Apa sebabnya nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian kita ada kategorisasi tingkat keberhasilan seseorang di SBMPTN. Ada 4 golongan ya: nilai tinggi jurusan cocok, nilai tinggi jurusan tidak cocok, kemudian yang ketiga nilai rendah jurusan cocok, kemudian nilai rendah jurusan tidak cocok. Nah, ini yang paling parah adalah nilai rendah tetapi dia mengambil PTN yang sangat luar biasa, kategori grade A misalkan, atau misalkan klaster A disitu ya, misalkan ngambil dia di UGM, UI, ITB, UN, UNES, UNESA misalkan. Nah, di situ dia ngambil jurusan yang kategorinya sangat ketat di sana dan sangat tinggi nilainya, maka dia juga nggak tahu diri lah ya, banyak dia gagal. Kemudian yang paling kita soroti adalah 3 golongan di atas, nilai tinggi jurusan cocok, itu yang paling bagus adik-adik. Karena apa? Nilainya bagus, kemudian jurusannya bagus, cocok dengan kemampuannya, maka dia akan posisi di atas. Ya, kemudian bagaimana dengan nilai tinggi dengan jurusan tidak cocok? Banyak kasusnya, dia tidak lolos di SBMPTN. Beda ceritanya dengan nilainya rendah tetapi jurusannya cocok, ini malah keterima di SBMPTN. Nah, yang paling bagus urutannya seperti ini deh. Nilai rendah jurusan cocok, kemudian baru nilai tinggi jurusan tidak cocok. Ini yang ketiga adalah faktor keberuntungan. Ya. Nah, hati-hati dalam memilih prodi. Kemudian tidak ada passing grade. Ya, tidak ada passing grade di dalam SBMPTN. Ini sudah dipastikan, UGM pun sudah memutuskan untuk mengumumkan di websitenya karena tidak
berlaku passing grade di dalam SBMPTN. Ini ada keterangan ya. Nah, sampai sekarang ini tidak ada nilai standar untuk UTBK agar bisa lolos di SBMPTN. Itu intinya. Oke, kemudian apakah ada pembobotan? Kita pastikan iya. Mudah-mudahan ini akan disambut oleh di LTMPT karena sempat kemarin ada isu, ada hoax untuk pembobotan. Tapi mudah-mudahan ada perbaikan dari informasi yang ada. Tapi kita yakin ada pembobotan di situ. Ini terbukti di website yang sudah terpercaya bahwa nilai itu akan dibobot sesuai dengan jurusan yang akan diambil di SBMPTN, dan itu nilai UTBK-nya akan mempengaruhi skor di SBMPTN seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, yang keempat, keputusan lolos takdirnya ada di tangan rektor adik-adik. Jadi nanti kalau Anda mendapatkan skor UTBK tinggi, kemudian jurusannya cocok, itu jangan bersombong dulu, jangan berbesar hati dulu, luar biasa sombongnya karena pasti lolos. Belum tentu, karena kebijakan ada di rektor. Bisa jadi nanti adik-adik dibatalkan kelulusannya di SBMPTN karena suatu hal. Barangkali nanti ada sesuatu yang membuat mereka berubah pikiran untuk memutuskan Anda lolos atau tidaknya. Maka perlu hati-hati, hal-hal yang tidak perlu, tidak disarankan atau tidak dianjurkan jangan dilakukan. Ya, contohnya aja menyontek, itu sangat dilarang dalam UTBK, baik di sekolah maupun di tingkat level seperti ini ya. Mencontek adalah hal yang berdosa bagi mereka. Ya, akhirnya apa? Bisa jadi Anda digagalkan di kelulusan SBMPTN. Baik, di sini semua ada mekanismenya. Setelah proses seleksi selesai, maka semua data akan diserahkan ke rektor dan itu akan ditentukan berhak lolos atau tidaknya lah di tangan rektor. Jadi adik-adik tetap optimis dan tetap rendah hati ya, walaupun Anda memiliki nilai yang tinggi, saya yakin nilainya bagus, jangan sombong dulu karena ada faktor ini yang dalam keputusan. Baik ya, kesimpulannya tidak ada satupun pihak yang bisa memastikan Anda bisa lolos SBMPTN atau tidak. Tetapi Anda perlu tahu ciri-cirinya orang lolos SBMPTN seperti yang saya sampaikan tadi. Itu ya. Nah, tipsnya yang paling sederhana dari kita di sini ada 5 macam ya. Pertama adalah kemampuanmu asah dulu melalui berbagai macam kegiatan tryout. Alhamdulillah di musim COVID ini banyak tryout gratis. Jadi adik-adik bisa mengetahui kemampuan Anda. Dan yang paling penting adalah setelah tryout, setelah tahu tipe soalnya, maka tahu kemampuannya. Anda tidak mungkin bisa mengenali tanpa melalui proses konsis atau melalui evaluasi ya. Nah, Anda harus tahu kemampuan Anda di mana, dan itu perlu pendamping yang benar-benar valid, yang bisa dipercaya. Dan alhamdulillah di Primagama seluruh Indonesia sudah punya konselor yang sudah siap membantu Anda, dan itu insya Allah akan membantu Anda menjadikan Anda bisa sukses di SBMPTN. Kemudian yang ketiga adalah simulasikan dengan aplikasi Smart Consultation. Di sini adalah potensi daya saingnya Anda. Ini tujuannya adalah membandingkan kemampuan Anda dengan proses seleksi di tahun kemarin. Oke, kemudian pilih prodi yang sesuai ya. Ini yang penting. Jangan sampai Anda memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan Anda. Kemudian harapan kami adalah kalian sukses di SBMPTN tahun 2020. Baik, seperti itulah, dan perlu ada diketahui bahwa yang warna biru dan ungu itu adalah bisa kalian kembangkan sendiri ya. Anda bisa memperkirakan sendiri, tetapi untuk simulasi dan pilih prodi yang sesuai kalian perlu pendamping, dan insya Allah Primagama siap mendampingi Anda untuk mengetahui hal itu dan mengantarkan Anda menuju kesuksesan menuju SBMPTN 2020. Nah, inilah aplikasi kami yang kami gunakan untuk menganalisa siswa-siswi Primagama ya. Selama ini kami berkutat dengan data seperti ini, misalkan ada data PTN, data prodinya, kemudian rataannya seperti apa, penjelasannya nanti bisa bergabung di Primagama dan Anda akan mendapatkan informasi selengkapnya. Oke, NASM, TK, TOS, provinsinya, wilayahnya, komplit semua ada. Ya, di sini aplikasi kita sudah semua data ada.
tinggal memakai dan tinggal Anda menganalisa untuk memaksimalkan peluang Anda untuk masuk ke SBMPTN. Di sini ada data, ya di situ NCEB ini adalah nilai UTBK Anda. Ya, ini ada analisa yang di sebelah kanannya, target dan ketuntasannya ada, kemudian lingkup butir soalnya juga ada, sudah lengkap. Tinggal Anda gabung Prima Agama dan kita akan bantu adik-adik bisa lolos SBMPTN tahun 2020. Nah, yang paling penting adalah PDS. Inilah yang akan kita bahas selama kita konsis di Prima Agama. Baik, segera daftar, jangan tunggu sampai mepet waktunya karena pendaftaran sudah semakin dekat. Cukup 350.000 untuk 15 kali pertemuan dan Anda akan tahu kemampuan Anda di mana, di mapel apa, di bagian apa, dan jurusan apa aja yang bisa Anda ambil. Insya Allah kami akan tunjukkan ke Anda setelah Anda gabung di Prima Agama. Baik, ini adalah contoh sukses siswa Prima Agama yang sudah diterima di PTN. Alhamdulillah di Karanganyar sudah ada beberapa yang lolos, dan itu jurusannya juga termasuk jurusan yang berat, dan juga PTN-nya luar biasa. Ini ada UGM, kemudian ada UNS, ada Undip, ya, dan ada juga UNES dan beberapa siswa lain yang sudah diterima tapi tidak dicantumkan di dalam brosur ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali pada kakak kelas yang sudah terpercaya kepada Prima Agama, dan insya Allah akan berlanjut ke adik kelasnya nanti di tahun 2020 akan banyak siswa Prima Agama yang lolos di perguruan tinggi negeri. Baik, demikian, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Terima kasih sudah bergabung di program UTBK gratis Prima Agama. Terima kasih untuk yang mendaftar dari luar kota Karanganyar, ada dari Jakarta, ada dari saya lihat ada dari Sragen, yang masih Solo ya. Kemudian ada yang dari Jawa Timur juga, kalau nggak salah dari Blitar, itu juga ikut gabung. Terima kasih semuanya. Semoga kebaikan Anda, semangat Anda bisa meloloskan Anda menuju ke cita-cita Anda diterima di perguruan tinggi negeri, dan semoga adik-adik lebih semangat lagi dalam belajar, dan jangan lupa pilih bimbel yang bisa mengantarkan adik-adik, memberikan gambaran adik-adik tentang perguruan tinggi. Jangan sampai Anda membuang waktu dengan percuma, dengan bersantai-santai, dengan tiduran mungkin ya. Ini karena waktunya sudah mepet dan nggak mungkin adik-adik sudah tidak ada pilihan lain kecuali belajar dan konsultasi kepada pihak yang dipercaya. Baik, demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.